warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mahfudah SKM MKes dengan NIDN 0915088803. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Patria Arta, tepatnya pada Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat, yaitu mata kuliah Pengelolaan Limbah Padat. Mata kuliah ini berada pada semester 6 dengan bobot sebanyak 2 SKS teori. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah pengelolaan limbah padat ini mempelajari tentang konsep dasar pengelolaan limbah padat, faktor penghambat pengelolaan limbah padat, jenis dan sumber limbah padat, hubungannya dengan kesehatan, perkembangan teknologi pengelolaan limbah padat, peran pemerintah dan masyarakat, serta observasi langsung mulai pada proses pengumpulan, pemisahan, hingga pengangkutan limbah padat ke TPA. Selain itu, diadakan studi kasus pembanding sistem pengelolaan limbah padat perkotaan dengan wilayah pedesaan dan pembanding dengan sistem pengelolaan limbah padat di negara lain. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu memahami konsep dasar pengelolaan limbah padat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengelolaan limbah padat yang efektif. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan jenis dan sumber limbah padat serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang keempat, mampu menjelaskan hubungan antara pengelolaan limbah padat dengan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Yang kelima, mampu mengevaluasi perkembangan teknologi pengelolaan limbah padat dan penerapannya. Yang keenam, menganalisis peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan limbah padat. Yang ketujuh, mampu merancang program pengelolaan limbah padat yang sesuai dengan konteks lokal. Yang kedelapan, mampu melakukan observasi langsung pengelolaan limbah padat di kota mulai dari proses pemilahan, pengangkutan, dan pengumpulan di tempat pembuangan akhir sampah. Yang kesembilan, mampu menggunakan komunikasi efektif dalam melakukan edukasi tentang pentingnya pengelolaan limbah padat dan mengidentifikasi risiko kesehatan yang mengintai. Materi ajar pada mata kuliah pengelolaan limbah padat ini terdiri dari 4 bahan kajian, yaitu konsep dasar pengelolaan limbah padat, risiko kerusakan lingkungan, dan risiko penyakit yang ditimbulkan akibat keberadaan limbah padat tanpa pengelolaan yang baik, sistem pemilahan hingga pengangkutan limbah padat ke TPA, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan limbah padat. Hal ini dengan 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS. Berikut daftar pokok bahasannya. 1. Menguasai konsep dasar pengelolaan limbah padat. Faktor-faktor yang dapat menghambat pengelolaan limbah padat. Jenis-jenis dan sumber-sumber limbah padat. Selanjutnya, mampu menjelaskan hubungan pengelolaan limbah padat dengan kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah padat dengan kesehatan masyarakat, perkembangan teknik pengelolaan limbah padat, perkembangan teknologi pengelolaan limbah padat, kemudian mampu menjelaskan upaya pemerintah dalam pengelolaan limbah padat, program pemerintah dalam mengelola limbah padat perkotaan, metode pengelolaan limbah padat pedesaan, peran serta masyarakat terhadap pengelolaan limbah padat, mampu menjelaskan aspek kesehatan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat limbah padat, kemudian melakukan observasi transport depo, TPS, dan TPA di perkotaan, serta pengelolaan limbah padat di tempat-tempat umum. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu
Yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga demonstrasi, yang ketiga pemberian tugas individu dan kelompok. Dan media pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu presentasi, Google Classroom sebagai media kelas untuk memfasilitasi materi dan tugas mahasiswa, Google Meet dan Zoom sebagai media dalam proses pembelajaran dan konsultasi secara online, Google Form sebagai media untuk evaluasi pembelajaran seperti ujian. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah pengelolaan limbah padat yang saya lakukan menggunakan metode ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengelolaan limbah padat ya. Nah, kali ini saya akan membawakan materi terkait pengantar pengelolaan limbah padat. Yang pertama, bahwa mata kuliah ini terdiri dari kata pengelolaan ya. Jadi jangan salah bahwa ada kata pengelolaan dan ada kata pengelolaan, di mana kedua kata ini definisinya berbeda. Nah, yang pertama mari kita lihat gimana letak perbedaannya. Jadi pengelolaan itu adalah kata ganti dari manajemen. Kemudian pengolahan itu adalah processing. Nah, dari ultra definition ini dinyatakan bahwa manajemen itu berasal dari kata to manage. To manage itu adalah pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Kemudian processing itu adalah rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Jadi, dengan kata lain, pengolahan itu adalah proses mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan. Sedangkan pengelolaan itu adalah proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Adapun fungsi pengelolaan diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya, apa saja jenis limbah? Jadi, jenis-jenis limbah itu bisa dibagi berdasarkan wujudnya, diantaranya limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Kemudian, jenis-jenis limbah padat yang biasa dihasilkan diantaranya adalah limbah organik. Jadi limbah organik itu adalah limbah yang dapat terurai di lingkungan. Contohnya sisa makanan, kemudian kayu, dedaunan, dan lain-lain. Selanjutnya ada limbah anorganik, yaitu yang tidak dapat terurai atau dapat terurai tapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Contohnya adalah plastik, kaca, logam, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga limbah B3. Nah, limbah B3 ini biasanya berupa limbah medis seperti potongan tubuh manusia, darah infeksius, obat-obatan, kemudian limbah elektronik seperti baterai bekas. Nah, apa bahayanya jika tumpukan sampah itu tidak dikelola dengan baik? Jadi ketika tumpukan sampah itu tidak dikelola dengan baik, dia akan menghasilkan yang pertama tumpukan sampah, di mana tumpukan sampah ini akan mencemari tanah dan di bawahnya itu berupa air tanah yang akan tercemar. Selanjutnya juga bisa menghasilkan lindi. Lindi itu kata lain
Jadi lindi adalah cairan yang dapat meresap ke dalam tanah yang bisa mencemari tanah dan air tanah. Selanjutnya, selain itu ada juga gas metana. Nah, gas metana ini bahayanya adalah apa? Ya, mudah meledak, bisa menghasilkan ledakan di TPA. Nah, selain itu juga ada bahaya berupa toksisitas mikroorganisme. Dan apa yang menghasilkan mikroorganisme? Sampah? Ya, pintar sekali ya. Jadi kata toksisitas, kalau kita sebut ini toksisitas itu apa yang muncul dalam pikiran kalian? Jadi toksisitas itu merujuk pada kemampuan mikroba menghasilkan zat racun yang dapat membahayakan organisme lain, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi seberapa mampu mikroorganisme itu bisa menimbulkan dampak penyakit ya. Kemudian mikroba itu bukan hanya mikrobanya yang bekerja dalam merusak sel, tapi mikroba itu juga bisa menghasilkan toksin ya. Nah, di mana toksin mikroba itu terbagi menjadi endotoksin yang bekerja pada bagian dinding sel dan eksotoksin, yaitu protein yang diekspresikan. Jadi masing-masing ini memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Bedanya adalah ketika toksin mikroba itu bekerja dengan mengganggu fungsi sel, merusak membran, menghambat sintesis protein, atau mengaktifkan respons pada imun berlebihan pada inang. Nah, selanjutnya selain toksisitas mikroorganisme juga ada toksisitas logam berat. Nah, logam berat juga ini bisa dihasilkan pada tumpukan sampah, terutama pada sampah-sampah apa? Sampah-sampah anorganik. Jadi di sini ada proses akumulasi logam berat. Jadi untuk logam berat yang terakumulasi dalam tubuh itu melalui proses penyerapan, distribusi, dan penyimpanan dalam jaringan tertentu yang berlangsung secara bertahap. Kemudian organ target dari bioakumulasi ini adalah hati, ginjal, tulang yang menjadi organ utama tempat logam berat terakumulasi yang bisa menyebabkan kerusakan jangka panjang pada fungsi organ. Nah, sekarang saya tanya dulu, apa itu bioakumulasi? Ada yang pernah dengar? Angkat tangan. Siapa yang pernah dengar istilah bioakumulasi? Marsila? Ya. Jadi bioakumulasi itu adalah, nah saya berikan gambaran ya. Jika tumbuhan ini ya, tumbuhan ini hidup di daerah yang sudah tercemar oleh logam berat ya. Logam berat ini terakumulasi di dalam tubuh, di dalam tumbuhan ini ya. Kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan yang ada di situ ya. Dimakan oleh hewan yang ada di situ. Setiap hari dimakan, maka apa? Kandungan logam berat yang ada di tubuh hewan ini akan semakin meningkat. Kenapa? Karena tubuh tidak mampu untuk memproses logam berat ya, sehingga terjadi penumpukan di dalam tubuhnya. Nah, kemudian silakan masuk. Nah, kemudian hewan dan tumbuhan ini dimakan oleh manusia.
sehingga terjadi juga bioakumulasi di dalam tubuh manusia. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kerusakan apa yang bisa ditimbulkan pada tubuh manusia? Jadi, salah satu gangguan yang bisa ditimbulkan yaitu dalam pengelolaan sampahnya ya. Jadi mereka itu bukan hanya terkenal di bidang atau industri perfilman, ya, industri drama, tapi juga ternyata dalam proses pengelolaan sampahnya itu mereka sudah jauh lebih maju, ya. Nah, mari kita lihat di sini majunya seperti apa ya. Pada sekitar tahun 1977, pengelolaan sampah di Korea Selatan itu masih belum dikelola dengan baik. Jadi pada saat itu limbah domestik maupun limbah industri masih banyak mencemari air tanah dan sungai Han, yaitu sungai yang membelah kota Seoul. Saat itu pengelolaan atau pengolahan sampah di Korea Selatan dipusatkan di TPA Nanjing. TPA Nanjing itu masih dioperasikan dengan sistem open dumping pada saat itu, yaitu pembuangan terbuka tanpa ada proses pengolahan apapun di tahun 77. Jadi TPA Nanjing itu akhirnya ditutup pada tahun 1993 dan dikonversi menjadi TPST berbasis institusi. Nah, kemudian lahan bekas TPA dimanfaatkan sebagai taman. Selanjutnya sampah tersebut masuk ke Mako Resources Recycle. Nah, di mana TPST Mako Resources Recycle ini dilengkapi dengan insinerator berkapasitas 750 ton per hari yang mampu menghasilkan listrik. Kemudian sistem ini juga dimanfaatkan oleh warga di sekitar Mako sebagai sumber energi listrik. Nah, ada yang tahu apa itu insinerator? Insinerator itu adalah sebuah instalasi untuk membakar sampah. Ya. Selanjutnya Sudopon landfill. Apa itu Sudopon landfill? Jadi pada tahun 2000 itu Kementerian Lingkungan Hidup di Korea Selatan membentuk Sudopon Landfill Site Management Corporation. Jadi sebuah badan usaha milik negara yang bekerja sama dengan pemerintah kota metropolitan Seoul dalam merencanakan dan membangun, mengoperasikan, memelihara dan merawat infrastruktur pengolahan sampah khususnya di TPA dan pendukungnya. Jadi Sudopon landfill ini adalah TPA sanitary landfill yang terbesar di dunia dan tergolong world class sanitary landfill. TPA ini menggunakan lahan hasil reklamasi seluas 1.600 hektar dan mulai beroperasi sejak tahun 1992. Nah, ini dia pencitraan dari atas ya. Jadi TPA itu di mana-mana ya, keberadaan TPA itu pada tahap awal banyak mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Namun pada akhirnya berkembang dan mendapatkan pengakuan dari dunia. Bahkan TPA ini menjadi percontohan eco-friendly sanitary landfill dan telah dikunjungi oleh ratusan ribu warga termasuk warga asing. Situs TPA yang terbesar di dunia ini kemudian berkembang menjadi atraksi alam yang terbaik. Limbah berubah menjadi sumber daya. Bekas TPA terlahir kembali menjadi sebuah taman impian yang dikenal sebagai Dream Park. Jadi taman-taman yang merupakan bekas landfill tahap pertama ini juga telah dimanfaatkan untuk tempat bermain golf, pacuan kuda, dan lomba renang pada Asian Games tahun 2014. Nah, bagaimana mereka bisa sampai pada tahap sanitary landfill?
Jadi pemerintah Korea Selatan itu telah menerapkan kebijakan untuk pemilahan sampah di sumber dengan klasifikasi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah lain yang tidak masuk dalam kategori tersebut, misalnya cangkang telur, popok sekali pakai, dan lain-lain. Jadi di sana itu sangat ketat ya untuk pengumpulan sampahnya, di mana masyarakat itu diharuskan mereka membuat komunitas-komunitas yang membantu dalam mengawasi penanganan sampah di lingkungan masing-masing. Selain itu, seluruh informasi terkait dengan kegiatan yang ada di TPA dipublikasikan kepada masyarakat melalui internet sehingga masyarakat dapat saling memantau pelaksanaan kegiatan yang ada di TPA, seperti data sampah yang masuk ke TPA, kemudian parameter hasil pengolahan air minumnya, dan lain-lain. Jadi dari pengelolaan sampah ini masyarakat sekitar mendapatkan kompensasi kurang lebih 10% dari total biaya penanganan sampah yang disalurkan berupa penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan, olahraga, dan sebagainya. Nah, itulah dia tadi materi dari saya pada pertemuan kali ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Angkat tangan. Ya, siapa di sini yang sudah pernah lewat atau berkunjung di TPA? Lewat aja Bu. Lewat aja ya. Ya, jadi pada akhir semester nanti kita akan melakukan kunjungan langsung ke TPA. Selain itu, ada sebelum kita melangkah ke sana, ada tugas yang akan saya berikan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Apa itu tugasnya? Belum tahu. Tugasnya berupa pemantauan pemilihan dan pengangkutan sampah mulai dari perumahan hingga ke TPA. Ya. OMG. Ya. Ya, membuat sampah, mengolah sampah menjadi bahan kerajinan tangan. Ya, oke. Ada lagi? Apa lagi? Selain itu? Apa? Ya? Dijadikan pupuk apa? Pupuk organik, kompos. Oke, pupuk organik. Apa lagi? Dijadikan apa? Bahan bakar. Contohnya? Dijadikan bahan bakar. Apa lagi? Oke, jadi pembuatan produk baru ya dari plastik bekas. Oke, apa lagi? Ada yang pernah dengar bank sampah? Ya. Ada yang sudah pernah menyetor sampahnya ke bank sampah? Ada. Di mana kalian dulu sudah bank sampah? Di mana? Di sosial media ya. Mana saja yang ada bank sampahnya? Di Bali. Nah, seperti apa konsepnya itu bank sampah? Disetor baru dikasih uang. Jadi sampah-sampah yang bernilai ekonomis itu ya seperti botol plastik, kertas-kertas, ya karton itu ditimbang di sana dan dibayar ya.
konsep ini adalah pengetahuan untuk generasi-generasi penerus kita. Ya. Mereka harus paham apa bahayanya ini tumpukan sampah jika tidak dikelola dengan baik, ya, dan apa keuntungannya jika sampah itu dikelola dengan baik. Bagaimana jangka pendeknya dan bagaimana dampak jangka panjang. Selanjutnya, bahaya-bahaya atau penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan akibat sampah. Itu semua harus kita kaji lebih lanjut. Adakan penyuluhan, ya, penyuluhan terutama ke masyarakat. Selain masyarakat, kemana lagi? Pemerintah. Supaya anak sekolah. Kenapa? Anak sekolah ini adalah generasi-generasi yang akan melahirkan generasi yang ada sekarang. Ya. Sebenarnya mereka itu bisa apa? Justru mereka ini ketika mereka tahu tentang ilmu itu, mereka yang bisa mengingatkan juga kepada orang tuanya. Mereka juga bisa melaksanakan di rumahnya. Mereka juga bisa melaksanakan di sekolah. Ya, jadi demikian tadi ya kajian kita terkait dengan pengelolaan limbah padat pada hari ini. Senang sekali sudah berjumpa dengan kalian. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Harus tetap semangat, kaji lebih dalam ya, belajar lebih giat lagi, karena apa yang kita peroleh di masa depan adalah hasil dari usaha kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan metode ceramah. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya pada pemerhati keilmuan bidang kesehatan masyarakat di masa depan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Pesan saya sebagai seorang dosen kesehatan, bahwa pemahaman tentang konsep pencegahan adalah titik awal untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Lingkungan yang sehat menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai kemampuan sebuah negara dalam mengelola sanitasi lingkungan. Saya atas nama Ulfa Mahfuda SKM Kemkes undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.